Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di ibadah sekolah minggu online adik-adik ya. Hari ini tanggal 7 Februari ya, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan ya, untuk menghindari segala virus yang ada ya, salah satunya virus COVID. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan mengangkat beberapa pujian ya. Kak Soiti akan pimpin. Pagi hari ini kita akan satu pujian, kita katakan selamat pagi Bapa. Pujian yang begitu indah adik-adik, kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, kita boleh memuji Tuhan, dan terutama kita akan bersama-sama belajar tentang kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Kak Soite mengajak kita untuk bersama-sama mengambil sikap doa. Kita akan berdoa. Kak Soite akan pimpin doa untuk memasuki firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sambil syukur Tuhan memberi kami kesempatan, memberi kami kesehatan, nafas kehidupan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah melalui online. Kami rindu sekali Tuhan untuk kami boleh bertemu kembali, bertatap muka bersama adik-adik sekolah minggu. Kira Tuhan senantiasa boleh menghilangkan segala virus yang ada, terutama virus corona dan muka bumi ini, sehingga kegiatan ibadah boleh berjalan seperti biasa. Kami boleh bertemu dengan adik sekolah minggu, kami boleh beribadah seperti biasanya. Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan persiapkan hati kami, sehingga firman yang didengarkan, firman yang kami terima boleh sungguh menguatkan iman kerohanian adik-adik sekolah minggu kami tepat GSLI. Tuhan senantiasa menguatkan, membuat adik sekolah minggu kami boleh semakin setia, semakin mengasihi Tuhan hari lepas hari dengan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini Kak Soiti akan sampaikan, yaitu temanya adalah Allah mengasihi manusia. Sekilas kalau kita mendengar tentang tema ini, kita sudah pasti tahu ya, Allah mengasihi kita
Seperti apa sih cara Allah mengasihi kita? Kita tahu sendiri adik-adik ya. Allah yang begitu mengasihi manusia ya. Dia menciptakan manusia itu tidak sendirian. Dia menciptakan manusia itu ada pasangannya ya. Pertama kali Tuhan menciptakan Adam ya adik-adik. Kita tahu hari ke-6 ya Allah menciptakan manusia adik-adik ya. Menciptakan Adam, Allah melihat Adam itu sendirian, tidak ada teman. Akhirnya Tuhan membuatlah pasangan untuk Adam, yaitu Hawa adik-adik ya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Hawa ini tidak seperti yang lain diciptakan Tuhan. Maksudnya tidak seperti Allah berfirman, tetapi manusia ini agak spesial adik-adik ya. Kenapa agak spesial? Karena Adam dan Hawa diceritakan di sini ya seperti rupa Allah, dan Adam dan Hawa dihembuskan nafas ke dalam hidungnya, sehingga Adam dan Hawa ini dia manusia yang boleh dikatakan yang spesial diciptakannya. Terus ketika Adam dan Hawa diciptakan ya, Adam dan Hawa ditempatkan di dalam Taman Eden, dan pada saat itu ada perintah Tuhan kepada manusia, Adam dan Hawa. Ada pohon pengetahuan, tetapi Allah melarang mereka untuk memakan buahnya. Kenapa? Karena ketika mereka memakan buah pengetahuan itu, akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa ya. Allah tidak melarang adik-adik, tetapi Allah memberikan pilihan kepada manusia pengetahuan, dan Allah tidak mengekang, tetapi Allah memberi pilihan. Tetapi karena godaan ya, karena iblis menipu manusia, akhirnya kita tahu sendiri di dalam kitab Kejadian adik-adik, Hawa memakan buahnya ya. Adik-adik, kita akan sama-sama membacakan buka Alkitab di dalam 1 Petrus ya, pasal 3 ayat yang 18. Kita akan ya, kakak akan bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ketika Hawa memakan buahnya, dan dia juga memberikannya kepada Adam adik-adik ya, akhirnya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosanya. Karena apa? Karena dia melanggar perintah Allah dia. Jangan memakan buah pengetahuan tentang baik dan benar ya. Karena berdosa ya, Hawa dan Adam ya, Adam dan Hawa adik-adik itu, Tuhan tidak membunuh mereka, Tuhan tidak membinasakan mereka, tetapi Tuhan masih mengasihi mereka. Akhirnya mereka diusir ya, keluar dari Taman Eden ya. Kenapa diusir? Karena Tuhan tidak mau mereka tinggal di dalam Taman Eden adik-adik. Akhirnya mereka berpisah dari Allah ya. Mereka berpisah dari Allah, manusia tidak bisa bertemu Allah karena manusia berdosa. Ya, yang awalnya manusia itu kudus adik-adik ya, tetapi karena melanggar perintah Allah, memakan buah pengetahuan tentang baik dan jahat ya, akhirnya manusia berpisah dengan Allah adik. Ya. Manusia yang kudus ya berada di sorga. Manusia yang berdosa kita tahu sendiri ya adik-adik, dihukum di neraka. Siapa yang percaya kepada Tuhan itu masuk surga, dan siapa yang tidak percaya kepada Tuhan itu masuk neraka. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi dosa Adam dan Hawa adik-adik itu masih nyangkut di dalam setiap manusia, meskipun dia dari lahirnya dia sudah berdosa ya, karena bawaannya dosa apa? Dosa dari Adam dan Hawa adik-adik ya. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sejak masih kecil kita sudah punya dosa bawaan. Upah dosa itu adalah maut adik-adik. Roma 6 ayat 23. Jadi dosa itu ya tidak bisa kompromi ya. Jadi setiap orang yang mempunyai dosa, hukumannya ialah maut. Artinya kita yang berdosa harus menerima hukuman mati ya. Jadi setiap orang yang berdosa harus menerima hukuman mati adik-adik. Tapi yang luar biasanya adik-adik ya, ada ya satu pribadi yang begitu mengasihi kita, yang begitu sangat mencintai kita adik-adik. Kita melihat di Yohanes pasal 3 ayat 16. Di situ dikatakan apa adik-adik? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sering mendengar adik-adik, bagaimana sih cara Tuhan mengasihi kita, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia, yaitu adalah Tuhan mengambil rupa sebagai manusia, yaitu lahir dari rahimnya Maria. Kita lahirnya di kandang binatang lagi adik-adik lahir yang di tempat yang begitu hina. Kenapa Tuhan mau melakukan seperti itu? Karena Tuhan mengasihi kita sebagai manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akhirnya dia rela turun ke dalam dunia ini, dia lahir sebagai manusia, dan dia akhirnya apa adik-adik? Dia juga mati buat kita, mati sekali untuk segala dosa kita, mati di atas kayu salib. Kan hanya darah Tuhanlah yang bisa menyucikan segala dosa manusia, sehingga ketika kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Itu kisah pada hari ini yang Kak Soiti ceritakan. Dan pada hari ketiga kita tahu sendiri adik-adik, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mati saja adik-adik, tapi Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus mengalahkan dosa, sehingga setiap orang yang percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dosa tidak menguasainya lagi. Tapi yang menguasai hidupnya adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia adik-adik. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan adik-adik. Itu terdapat di dalam mana? Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 adik-adik. Adik-adik bisa buka nanti dilihat kembali. Nah, firman Tuhan Kak Soiti cukup singkat, lumayan panjang juga adik-adik. Akhirnya kita melihat bagaimana sih cara Tuhan mengasihi kita, pengorbanan Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bayangkan adik-adik, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat untuk kita adik-adik. Sekarang apa sih respon kita? Apa sih harus kita lakukan ketika Tuhan Yesus sudah menebus kita? Pastinya kita harus menjaga hidup kita adik-adik, harus menjaga hati kita, iman kita. Kita harus setia taat kepada Tuhan sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk kedua kalinya. Kita juga akan diangkat, kita juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita ketika kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, ketika kita percaya, kita malah tidak menghargai pengorbanan Tuhan adik-adik. Firman Tuhan Kak Soiti sampai di sini. Semoga apa yang Kak Soiti sampaikan boleh semakin menguatkan iman, kerohanian, kepercayaan kita adik-adik. Kebaikan
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Karena kebaikan, karena kemurahan daripada Tuhan, kami boleh bersama-sama melakukan ibadah online. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati firman yang boleh kami dengar, bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, bahkan Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Ajari kami untuk menghargai pengorbanan-Mu. Ajari kami untuk selalu mengingat bahwa Tuhanlah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami semua ke dalam tangan-Mu. Adik-adik sekolah minggu kami, guru sekolah minggu yang ada, Tuhan memberkati semua pekerjaan masa depan keluarga. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, tutup bungkus, jalan keluar masuk semuanya. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa hadir kembali di ibadah online ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa adik-adik.